Halo badminton lovers dimanapun berada. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu. Jumpa lagi dengan kami di Kindosport. Oke ya, baik. Kali ini kita akan review salah satu raket dari Yonex. Ini kategori raket high end-nya Yonex ya. Made in Jepang. Nah, ini ada tulisannya made in Jepang. Dan kemudian sekarang dipakai oleh number one main single ya saat ini ya. Ini video ini dibuat di tahun 2022 awal ya. Jadi dipakai oleh Viktor Axelsen dari Denmark ya, menggeser peringkat nomor 1 dunia yang sebelumnya dipegang oleh Kento Momota selama beberapa tahun ke belakang ya. Sekarang direbut oleh Viktor Axelsen. Nah, salah satu raketnya Viktor Axelsen saat ini itu seperti ini, Astrock 100ZZ. Nah, seperti ini ya bentuknya ya. Kebetulan 100ZZ ini ada dua warna ya. Ini warna barunya ya. Warna barunya itu seperti ini. Mereka nyebutnya Kurenai sih warnanya ya. Warnanya Kurenai. Fokusnya kayak ini ya. Oke, kalau yang warna lama dia Navy ya. Dark navy gitulah, ada biru sama sedikit navinya gitu, biru-biru navy lah gitu, kira-kira seperti itu. Nah, ini memang raket-raket yang sangat ofensif sekali ya raket ini ya. Jadi tidak heran Viktor Axelsen kan tipikalnya kan memang permainan ofensif ya, sering menyerang lawan, bola nanggung sedikit, angkat sedikit langsung di smash. Nah, memang cocok sekali buat Kento Momota. Viktor Axelsen. Warnanya seperti ini ya, kita tunjukkan ya. Oke, jadi ini warna apa ya? Sebutannya sih Kurenai. Ini agak-agak merah-merah, merah apa ini ya namanya ya? Gelap gitu ya. Sebutannya apa, saya lupa merahnya, marun ya, marun tapi gelap sekali, agak coklat gitu ya, merah-merah marun sepertinya ya. Jadi sepertinya tulisannya Astrock ZZ100, tulisannya kecil ya, nggak gede kayak seri-seri Astrock sebelumnya. Ini kayak Astrock Pro ya, beberapa Astrock Pro yang sekarang atau Astrock 88 Tour itu tulisannya kecil seperti ini. Jadi kelihatan kebaca di shaftnya, nggak terlalu apa namanya lebay gitu ya, atau kebesarannya. Saya ada contoh nih, ada contoh yang lama kan seperti ini, tulisannya besar gitu ya, tuh besar. Ini Astrock 99 kebetulan ya, agak besar gitu. Kalau yang sekarang tulisannya kecil seperti ini ya. Oke ya, seperti ini warnanya. Jadi ada motif-motif garis-garisnya seperti ini. Oke ya, ada bagian framenya. Ini khas Astrock ya, separuh itu warna lain gitu ya, motif lain lah. Ini motif yang Kurenai itu ya, berarti ya seperti ini ya motifnya. Kemudian ini ada marun ya, ini marunnya agak coklat gitu kira-kira. Dan ada sedikit biru Tosca ya, ada Toscanya sedikit. Nah, warnanya seperti ini buat teman-teman yang suka warna ini mau coba raket. Ada dua pilihan warna tadi ya, ada yang seperti ini, ada yang warnanya navy terus ada putihnya ya, kira-kira seperti itulah gitu, nanti bisa dicek. Oke, kemudian tampilan dari ujungnya dulu ya, kita perlihatkan dengan detail ya. Nah, ini Japan ya, made in Jepang ya. Badcapnya ini khas Yonex ya, Yonex semua badcapnya seperti ini, hijau, lambangnya putih. Bedanya nanti di Jepangnya, kalau high end-nya itu Jepang high end-nya atau made in Jepangnya. Selain Jepang ada Taiwan, Cina itu tidak ada tulisan Jepangnya. Oke. Kemudian ini masih terbungkus plastik dari pabriknya ya. Ada hologram Sunrise, ini berarti distributornya Sunrise dan ini asli. Ini bisa di-subscribe di sini, bisa dicek juga di websitenya Sunrise. Ini versinya 3UG5 ya. Oke. Nah, ini code-nya AX100ZZSP KRNI, ini Kurenai ya warnanya ya. Oke, kemudian seperti ini bentuk konnya ya. Konnya ini EB Cap Plus ya. Ini ada keterangannya EB Cap Plus. Jadi EB Cap ada plusnya. Di sini ada bisa taruh jempol seperti ini kira-kira ya. Kalau pegangan backhand terus pegangannya agak ke atas, nah ini bisa buat jempol. Ini yang EB Cap Plus ini seperti seri-seri terbaru Astrock yang high end seperti Astrock 99 Pro, Astrock 88 Pro ya, kira-kira seperti itulah. Oke,
Kemudian spesifikasinya ini kebetulan beratnya yang 3U ya, 3U, kemudian G5 ya handle-nya tadi udah dijelaskan. Maksimum tensinya di 29 lbs seperti ini. Cukup kuat ya, 3U 29 lbs. Biasanya kalau 4U berarti 28 lbs. Ini ada hologram Yonex-nya, ada logo PBSI. Nah, ini asli nih. Saya sekilas ngelihat aja ini udah ini raketnya asli gitu. Kemudian kita coba timbang aja ya. Ini beratnya 3U berarti sekitar 85 sampai sekitar 90 gram seharusnya ya. Ya mungkin akan kita coba lihat margin tingkat keakurasiannya seperti apa ya. Berarti ini raket yang berat ya. Memang buat power, buat ofensif, permainan ofensif. Ya, ini kebetulan dapat yang 91, berat sekali ya. Ini harusnya 91 itu 2U ya, masuk kategori 2U. Tapi memang biasanya raket seperti itu, ada plus minusnya lah. 3U plus minus gitu. Masih wajar sih 91. Jadi 3U atas sebenarnya masuk ke 2U tapi masih ya sekitar 1-2 gram saja, lebihnya nggak masalah ya. Oke, ini ada kodenya SP1902, ini batch produksi 19 Februari 2021, SP code. Logo Yonex-nya ini warnanya ada toskanya, ini bukan putih ya, ini ada toskanya ya, seperti itu. Kemudian ini adalah made in Jepang, tulisan di sini harusnya ada seri lagi, nomor seri. Ini ada juga nih, ada juga ya, kelihatan nggak? Made in Jepang, IBK Plus ya, tulisan Astrok 100ZZ. Terus ini shaftnya ini kecil banget, sangat kecil sekali, bukan slim shaft lagi atau bukan ultra slim shaft lagi, tapi hyper. Nah, ini ada tulisannya hyper slim shaft, artinya kecil sekali nih. Wah, ini berapa ini ya, kita nggak punya alat ukurnya sih. Ini di bawah pasti 7 mili ya diameternya, kecil banget, mungkin sekitar 6 milian mungkin ya. Oke, kecil sekali nih, hyper slim shaft. Jadi dengan shaft yang slim ini ya berarti swingnya bisa cepet ya, karena kecil gitu, ramping, jadinya swingnya bisa cepet sekali gitu kira-kira ya. Oke ya, kemudian ya ini T-joinnya ini new built-in T-join dari Yonex ya. Mungkin di dalamnya ada inovasi new-nya itu ya, kita nggak tahu di dalamnya dia mungkin ada susunan yang terbarunya seperti apa. Oh ya, satu lagi warnanya ini gini, ini menarik nih, warnanya ini yang paling di bagian atas ini ya. Nah, mungkin bagian sini ya, bagian sini sampai ke sini, bagian atas frame lah ya, itu warnanya glossy. Nah, kalian bisa lihat nggak, ini mengkilat ya, glossy ya. Memang nggak terlalu glossy banget tapi kelihatan glossy ya. Sebentar saya cek ya. Yang warna ini sih lebih banyak yang warna sininya ini kelihatan glossy nih, karena ada seperti lapisan luar yang mengkilatnya ya, atau kayak pernis gitulah kira-kira. Nah, terus bagian sini ya, ternyata ke bagian sininya ini mendadak menjadi glossy, doff, mendadak menjadi doff. Jadi bagian bawah shaft sampai sini ini terlihat seperti doff. Kemudian yang bagian coklatnya ini sampai ke sini itu glossy. Ini menarik sekali ya. Kayaknya belum pernah nemuin ya kombinasi glossy sama doff di salah satu raket gitu ya. Biasanya kalau glossy semua, kalau doff semua gitu. Nah, ini glossy nih, mengkilat di sini. Kelihatan kan di kamera ini mengkilat bagian sininya. Terus mendadak jadi doff sampai bawah. Ini beda dari yang lain ya warnanya ya. Oke, tadi kemudian kita bahas lagi speknya ya. Ini shaftnya ini, ini extra slim shaft ini. Extra slim shaft, sorry. Stiffness-nya extra stiff shaft ya. Jadi shaftnya sangat stiff ya. Raket-raket Yonex udah jarang sebenarnya raket yang masih extra stiff. Hanya beberapa aja. Kebanyakan sih raket-raket single ya, kayak kalau nggak salah Dura Yacht Strike itu masih extra stiff sekarang, extra stiff. Kalau zaman dulu ada Nano Speed 9900, saya inget banget itu raket saya juga, saya punya, masih ada sampai sekarang, itu juga extra stiff ya. Banyak sih dulu raket Yonex yang high end banyak yang extra stiff, tapi semakin kesini semakin jarang yang extra stiff, hanya beberapa aja seperti ini ya, Stroke 100.
Oh iya, di bawah Astrock 100 JZ ada ZX juga ya, dia juga extra stiff juga, dan mirip versi inilah kalau kita bicara Astrock 88, seperti ZX gitu, seperti versi tournya gitu kira-kira ya. Ya. Nah, ini memang yang masih stiff ini salah satunya extra stiff. Bahkan Astrock 88 pun sekarang bukan extra stiff tapi stiff aja ya, tapi ini masih extra stiff. Jadi masih kaku sekali ya shaftnya ya, cocok buat smash. Tenaganya kuat, wah ini powerful sekali ya. Tapi kalau teman-teman tenaganya kurang ya jangan pakai raket seperti ini. Ini berat, head heavy, dan extra stiff soalnya ya. Perlu tenaga yang besar untuk menaklukkan raket seperti ini. Oke, balance point belum kita bahas ya. Kita langsung cek aja realnya ya. Kira-kira di tulisan X ini ya, kira-kira balance point-nya akan kita coba cek berapa sih BP-nya itu, realnya berapa. Ini adalah raket yang head heavy. Tentunya 300 mili ya, atau 30 cm terlihat ya. Jadi ini masuk kategori ya, termasuk extra head heavy lah. 30 cm ya. Oke. Ya, jadi memang raket powerful yang cukup performance-nya cukup kuat untuk ofensif, tapi tentu saja harus dengan tenaga yang sangat kuat. Buat teman-teman yang tenaganya kuat, nah mau main power, nah, bisa pakai raket seperti ini. Kemudian beberapa teknologi ya, ini sebenarnya raket ini mirip-mirip dengan high end yang lain, hanya saja ada beberapa teknologi yang beda gitu ya dari yang lainnya ya. Ya, yang sama sih biasanya ini adalah materialnya high modulu grafit, kemudian ada 6D-nya ya di sini, bagian sininya ya, di bagian shaft sama frame dia pakai teknologi 6D ya, di frame-nya juga ya. Kemudian ada tungstennya juga di frame-nya, ada tulisannya ya. Sebenarnya ini nggak ada ya tungsten tulisannya, tapi ini ada tungstennya. Kemudian nanometrik, tentunya nanometriknya nggak ada ya. Tadi ini 6D-nya ada ya, ini kelihatan nggak ya, 6D nanometrik juga. Dan nah yang beda adalah black micro core. Nah ini teknologi frame-nya itu menggunakan black micro core gitu ya. Ya beda ini dari raket yang high end Yonex lainnya. Kemudian bentuk frame-nya ini sebenarnya di sini tulisannya isometrik, tapi saya perhatikan ini sedikit compact ya. Beda, kayak ini saya perbandingkan dengan Astrock 88S ya Pro ya. Dia itu lebih slim gitu ya. Sebenarnya ini frame-nya itu kelihatan lebih slim, lebih kecil dan compact dan panjang sih. Ini nggak terlalu kelihatan, tapi kalau lihat dari dekat dia lebih compact. Nah, ini mungkin kelihatan ya kalau kita jejerkan seperti ini, kira-kira terlihat bedanya nggak? Ini agak beda sih. Ini memang agak compact sih. Kelihatan juga di bagian sininya tekukannya itu kerasa banget di sini ya. Isometrik tekukannya itu loh. Jadi ini cukup agak compact ini frame-nya, agak lebih kecil sedikit gitu dimensinya. Nah, kemudian beberapa teknologi lain ada rotational generator system tentunya ya, mirip raket-raket Yonex high end yang lainnya. Ini sama ya. Ya, ini memang raket yang cukup powerful ya. Terus apa lagi ya? Panjang raket. Ini panjangnya 675 raket ini ya. Oke. Ya. Apa lagi ya? Oke. Ya, itulah kira-kira yang bisa kita bahas ya. Tadi beratnya ini yang 3U yang berat. Sebenarnya ada versi 4U juganya ya. Oh iya, frame-nya belum kita lihatkan ya. Ini bentuk frame-nya sih menurut saya ini ada cutting-nya seperti ini ya. Jadi cekungannya sampai bawah. Mirip Astrock 88S Pro yang baru nih, atau 99 Pro, atau 88D Pro ya. Jadi cekungannya sampai bawah ya seperti ini. Ini ada continuous grommet yang putihnya ini ya, dua lubang ya. Ini cukup membantu sekali di bagian sini untuk menahan senar agar tidak bergesek langsung dengan frame-nya ya. Ini ya cukup oke lah gitu. Kalau ininya lainnya, grommet lainnya standar tentunya ya. Ini 76 lubang grommet di sininya. Jadi terpisah antara main sama crossnya, grommetnya. Ya standar ini kalau grommetnya, selain continuous grommet di bagian bawah yang belum tentu semua raket ada, warnanya juga dibedain juga ya. Oke. Bentuk frame-nya ini menurut saya agak gede sedikit. Nah, menurut saya ya agak kelihatan besar.
mirip sih sama yang Astrock 88S Pro ini ya, cuman dia memang di sini di cut lagi atau cekungan lagi ya, tapi ini kelihatan keker sih, bentuk framenya itu agak besar dan ini aero box ya, jadi di bagian luarnya ini mengotak atau box, di bagian dalamnya sini agak aero atau melandai lah kira-kira ya. Bentuk framenya seperti ini, kita perlihatkan detail ya, kita coba perlihatkan detail. Nah seperti ini ya teman-teman ya, ini agak-agak kelihatan keker sih kesannya ya. Di bagian sini juga tekukannya itu kelihatan banget di bagian isometrik atasnya ya. Ini ada tanda senternya ya, ada tanda center. Oke, seperti ini ya kira-kira bentuk raketnya atau bentuk framenya lah kira-kira ya. Oke, sama shaftnya itu gedean framenya. Shaftnya itu hyper slim shaft, ininya agak lebih besar malahan framenya ya. Oke ya, ini memang raket yang sangat istimewa, harganya sekitar 2 juta lebih ya, 2,5 mungkin sekarang harganya. Mendapatkan tas single Astrock seperti ini juga ya biasanya. Ini standar untuk raket-raket Astrock. Dalamannya seperti ini, bukan yang semacam termo tapi ini yang semacam lembut ya, dalamnya lembut. Oke ya, itu aja yang bisa kita bahas kali ini. Terima kasih sudah menonton. Ini dia raket yang sangat istimewa dari Yonex, Astrock 100ZZ, dipakai oleh Viktor Axelsen. Silakan teman-teman bagi yang pengen mencoba dan mempunyai budget yang cukup untuk membeli ya, dan tidak sayang uang bisa membeli raket seperti ini ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna, bisa menjadi referensi teman-teman sekalian. Apabila ada yang keliru tolong dikoreksi. Kita akan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.